Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, hari ini kita akan belajar materi matematika. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kita memahami unsur-unsur dari lingkaran. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita memahami keliling dari lingkaran. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kita memahami luas dari lingkaran. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, langsung pada pokok materi. Pokok materi yang pertama adalah unsur-unsur lingkaran. Mari kita perhatikan apa saja unsur-unsur dari lingkaran tersebut. Yang pertama adalah titik yang terletak di tengah lingkaran. Kita beri nama titik O, di mana titik O itu adalah titik pusat lingkaran. Kemudian anak-anakku kelas 6, kita berikan dua buah titik yang terletak pada lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Jarak dari titik A ke titik O atau biasa disebut dengan ruas garis AO, kemudian ruas garis OB, atau sebaliknya, ruas garis OA dan ruas garis OB kita namakan unsur tersebut adalah jari-jari, di mana lambang dari jari-jari itu adalah R. R itu berarti radius. Bagaimana anak-anakku kelas 6 yang berbahagia? Cukup bisa dipahami? Kemudian unsur berikutnya, di mana unsur berikutnya adalah ruas garis yang menghubungkan titik A pada lingkaran ke titik B pada lingkaran, melewati titik pusat lingkaran, maka garis tersebut kita namakan garis diameter. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita sudah kupas tuntas antara lain unsur-unsur lingkaran tersebut, yaitu jari-jari dan diameter. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, diameter lingkaran kita lambangkan D, di mana untuk menghitung diameter atau D itu adalah 2 kali jari-jari, seperti tampak pada layar. AB itu adalah diameter, di mana diameter AB itu terdiri dari garis AO kemudian plus OB, maka di situ jadilah AB. Sehingga di situ untuk menghitung diameter tersebut, maka diameter tersebut adalah 2 kali jari-jari, R tambah R. Jadi jari-jarinya ada 2. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, untuk menghitung jari-jari lambangnya adalah R, di mana R itu adalah diameter dibagi 2. Jadi ketika diketahui diameter, maka diameter tersebut kita bagi 2, itu adalah nilai dari jari-jari. Satu contoh misalnya, jari-jarinya 10, maka di situ diameternya, karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari, berarti di situ 2 kali 10 sama dengan 20, sehingga diketahui diameter sama dengan 20. Begitu juga jari-jari. Ketika jari-jarinya 5, maka di situ diameternya sama dengan 10, karena 2 kali jari-jari. Jari-jarinya berapa? 5. Maka 2 kali 5 sama dengan 10. Menghitung jari-jari jika diketahui diameter. Contoh misalnya, diameter 20, berapakah jari-jarinya? Kita lihat di situ pada poin yang kedua ini, bahwa di situ jari-jari adalah, kalau jari-jarinya 20, maka di situ
Kalau jari-jarinya dihitung ketika diameter diketahui sama dengan 20, maka 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, di sini kita mengenal lambang ini adalah lambang pi. Jadi dibaca pi. Tentunya di kelas 3 atau di kelas 4 sudah diperkenalkan lambang ini adalah lambang pi. Di mana nilai dari pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Tolong dipahami, Pak Guru hanya memperjelas saja bahwa pi itu adalah 22/7, kemudian nilai yang satunya adalah 3,14. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, 22/7 atau nilai pi ini dipakai ketika jari-jari merupakan kelipatan dari angka 7. Kelipatan dari angka 7 maksudnya adalah bisa dibagi 7. Angka berapa saja yang bisa dibagi 7 atau kelipatan 7? Di antaranya adalah 7, 14, kemudian 21, 28, 35, dan seterusnya. Begitu halnya dengan 3,14. 3,14 adalah nilai dari pi. Pi ini dipakai ketika jari-jarinya bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Bilangan berapa saja yang tidak bisa dibagi 7? Antara lain 5, 10, 12, 13, 16, dan seterusnya. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, berikutnya kita akan membahas keliling dan luas lingkaran. Keliling adalah sekeliling dari lingkaran atau bagian luar lingkaran itu merupakan keliling lingkaran. Jadi dari titik yang ada panahnya tersebut melingkar sampai kembali ke titik ini lagi, maka ini adalah keliling. Kemudian di dalam keliling ini yang diarsir ini merupakan luas dari lingkaran. Bisa dibedakan anak-anak bahwa keliling itu adalah sekeliling lingkaran bagian luar. Kemudian kalau luas itu adalah di dalamnya sampai batas keliling ini adalah luas. Jadi bagian luar ini bukan. Jadi luas lingkaran itu adalah bagian dalamnya, luas. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Baik, anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, sekarang kita melangkah pada rumus keliling lingkaran. Jika diketahui jari-jari, maka keliling lingkaran itu formulanya adalah 2 kali pi kali r, di mana r itu adalah jari-jari, pi tadi adalah 22/7 atau 3,14. Anak-anakku kelas 6 bisa dipahami apa yang Mbak Guru jelaskan? Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, berikutnya ketika diketahui diameter, maka rumus keliling atau formula keliling adalah pi kali d, di mana pi tadi nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Kemudian d tadi adalah diameter, di mana diameter itu untuk menghitungnya adalah 2 kali jari-jari. Cukup dipahami anak-anakku sekalian? Kemudian rumus luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan pi kali r kali r, atau luas sama dengan pi kali r kuadrat. Anak-anakku kelas 6 bisa dipahami apa yang Pak Guru sampaikan ini? Mari kita melangkah ke bagian yang ketiga, yaitu luas lingkaran. Kita hitung berdasarkan sampel yang terdapat
pada layar. Di sini ada dua buah lingkaran. Kemudian lingkaran yang pertama ini diketahui adalah jari-jari 21. Kemudian lingkaran kedua ini diketahui karena di situ garisnya memanjang antara titik pada lingkaran melewati titik pusat, maka itu adalah diameter, sehingga di situ diketahui diameternya sama dengan 10. Baik, anak-anakku sekalian, kita buat tabel bahwa di situ keliling dari lingkaran kita substitusi kelilingnya, keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Kemudian pi-nya di situ kita pilih 22/7. Kenapa 22/7? Karena kita melihat bahwa di situ jari-jarinya 21 itu adalah kelipatan dari 7, sehingga di situ kita pakai 22/7 untuk nilai pi-nya. Keliling sama dengan 2 kali 22/7 kalikan 21. 21 ini adalah jari-jarinya. Substitusi ya. Oke. Baik. Langkah pengerjaannya adalah 21 kita bagi 7, kita coret dengan 7, maka hasilnya adalah 3. Kemudian tersisa ketika sudah dicoret 7 dan 21 sudah hilang, sudah dicoret atau sudah dibagi, maka tersisa keliling itu sama dengan 2 kali 22 kali 3. Kita kerjakan terlebih dahulu yang 2 kali 22. 2 kali 22 sama dengan 44 kalikan 3, maka di situ keliling bersisa 44 kali 3. Hasil akhirnya adalah keliling diketahui 132 cm. Hasil dari perkalian 44 kali 3 cm. Kemudian untuk menghitung luas lingkaran yang diketahui jari-jari sama dengan 21, kita tulis terlebih dahulu bahwa luas lingkaran itu adalah pi kali r, atau di situ luas sama dengan pi kali r kuadrat. Kita substitusi, kita ganti pi-nya. Pi-nya kita pakai yang 22/7 karena jari-jari yang diketahui merupakan kelipatan dari 7. Oke. Bagaimana anak-anakku kelas 6? Bisa dipahami apa yang Pak Guru jelaskan? Kita lanjutkan ya. Luas sama dengan 22/7 kalikan 21 kalikan 21. Karena 21 ini adalah jari-jarinya. Kemudian yang bisa kita bagi adalah 21 dibagi 7. Oke, kita coret. Maka hasilnya sama dengan 3. Sehingga di situ hasil perkaliannya bersisa luas sama dengan 22 kali 3 kali 21. Berikutnya, hasil akhirnya dari perkalian itu adalah 1386 cm kuadrat. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, mari kita perhatikan di situ pada gambar yang kedua, di mana gambar lingkaran yang kedua tersebut diketahui bahwa di situ diameter sama dengan 10. 10 merupakan angka atau bilangan yang bukan kelipatan 7, atau di situ tidak bisa dibagi 7. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, kita coba mencari keliling dari gambar tersebut. Keliling sama dengan 2 kali pi kali r, di mana ketika kita menentukan nilai pi-nya, maka di situ kita lihat jari-jarinya terlebih dahulu. Jari-jari tersebut bukan angka kelipatan 7, berarti otomatis pi-nya harus kita gunakan pi yang nilainya sama dengan 3,14. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, keliling sama dengan 2 kali pi kali r, di mana pi-nya 3,14, kemudian r-nya sama dengan 5. Kalau ada kelas 6 yang bertanya, kenapa kok bisa jari-jarinya sama dengan 5, Pak? Maka di situ sesuai dengan apa yang Pak Guru jelaskan dari awal, bahwa nilai dari jari-jari merupakan setengah atau di situ diameter dibagi 2. Jadi ketika diameter sama dengan diketahui sama dengan 10, maka kita bagi 2, hasilnya sama dengan 5. Keliling sama dengan 2 kali 3,14, kemudian kita kalikan 5.
Kita kerjakan terlebih dahulu. 2 kali 3,14, maka hasilnya sama dengan 6,28 kali 5. Keliling sama dengan 6,28 kali 5, hasilnya adalah keliling sama dengan 31,4. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, kita coba mencari luasnya terlebih dahulu. Luas, kita tulis formulanya dulu, bahwa luas lingkaran sama dengan yang di atas, yaitu pi kali r atau di situ pi kali r kuadrat. Substitusi nilai dari jari-jarinya, di mana jari-jarinya sudah diketahui tadi 5. Di mana nilai 5 itu didapatkan dari setengah dari 10. Substitusi bahwa di situ jari-jarinya 5. Kalau jari-jarinya 5, otomatis nilai dari pi-nya kita pakai adalah 3,14. Sehingga di situ formulanya berubah menjadi luas sama dengan 3,14 kalikan 5 kalikan 5. Hasilnya adalah 3,14 kalikan 25. Di mana angka 25 didapatkan dari 5 kali 5. Terserah pengerjaannya, apa dari depan dulu, apa dari belakang. Oke, terserah. Ini sifatnya komutatif, bisa dari depan, bisa dari belakang untuk perkalian. Luas sama dengan 3,14 kalikan 25, hasilnya adalah luas sama dengan 78,5 cm kuadrat. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, bagaimana penjelasan Pak Guru terkait dengan keliling dan luas lingkaran yang sampelnya sudah ada 2 yang berbeda. Yang pertama di situ dipakai jari-jari dengan angka yang merupakan kelipatan 7, kemudian sampel yang kedua dipakai jari-jari yang merupakan angkanya bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Anak-anakku kelas 6, mungkin hanya itu yang Pak Guru bisa jelaskan untuk pertemuan hari ini. Jika anak-anakku mengalami kesulitan untuk memahaminya, maka disitu putarlah video berikut ini berkali-kali, sehingga anak-anak sekalian bisa memahaminya dengan benar. Baik, anak-anakku kelas 6, sekian dulu dari Pak Guru. Sebelumnya Pak Guru ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.